Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Mad Aprilia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang resum materi PPKN. Adapun rumusan masalah: 1. Konsepsi demokrasi Pancasila, 2. Rule of Law, 3. Masyarakat Madani, 4. Pengertian rasionalisasi geopolitik, 5. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah, 6. Geostrategi dan ketahanan nasional. Konsepsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing-masing, di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya. Karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi atau pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia karena adat dan budaya negara Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Makna demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan bentuk ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui pemilihan umum. Peran mahasiswa dalam kehidupan. Ketika mengerjakan tugas kelompok, menghargai pendapat teman-teman. Semua permasalahan yang ada dalam tugas kelompok harus diputuskan secara musyawarah untuk mufakat. Rule of Law. Setiap negara tentu memerlukan hukum agar tercipta ketertiban di dalamnya. Rule of Law sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan, tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk. Aparatur penegak hukum juga berperan penting dalam penegakan hukum yang adil dalam suatu negara. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyat dapat menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil di dalam hukum, baik sesama warga negara maupun pemerintah. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. B. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. C. Rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus ditegakkan secara adil, juga memihak pada keadilan. Peran mahasiswa. Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial sangatlah penting. Mahasiswa berperan untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan atau persamaan, penegakan hukum, jaminan kesehatan, kebebasan, kemajemukan atau pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dan meskipun bangsa Indonesia memiliki semua kelengkapan untuk membangun masyarakat madani, namun masih banyak kendala dan tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia. Untuk menanggulanginya perlu adanya pengembangan lembaga-lembaga demokrasi, lembaga non-pemerintah yang mempunyai peran sosial kontrol, serta penerapan strategi pemberdayaan. Peran mahasiswa dalam kehidupan. 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang ada. 3. Saling tolong-menolong. Pengertian rasionalisasi geopolitik. Geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam,
Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini dan diikrarkan dalam sebuah Sumpah Pemuda, sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Geopolitik mempunyai 4 konsepsi dasar, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Sedangkan wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Geostrategi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi bangsa secara dinamik yang mencakup aspek nasional yang terintegrasi dan kemampuan agar dapat menghadapi ancaman nasional secara internal maupun eksternal. Geostrategi sendiri adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai eksistensi bangsa, menjaga bangsa dari segala bentuk ancaman-ancaman lainnya, yang mengartikan bahwa geostrategi memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketahanan nasional karena geostrategi adalah wujud dari ketahanan nasional. Berdasarkan penelitian LIPI 2007, faktor yang mempengaruhi pertahanan yaitu 1. Anggaran pertahanan, 2. Jumlah penduduk suatu negara, 3. Ancaman konvensional dan non-konvensional, 4. Anggaran pertahanan negara lain, 5. Kemampuan keuangan pemerintah, 6. Harga alutsista, dan 7. Jumlah personil sistem pertahanan.